sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau memberikan kami kesehatan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang jaga kami, Tuhan yang bukakan hati kami, Tuhan yang bukakan telinga kami untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bunga, kok kamu gak nyapu hari ini? Kan kamu yang nyapu. Malas aku kak, kakak aja deh nyapu. Kalau kamu males, saya juga malas nih sapunya. Kita doa ya, Kak Vera. Kalau bangun tuh doa dulu, jangan lupa. Biarin aja, perut aku udah lapar banget tau. Kamu kalau mau berdoa, doa aja sana sendiri. Aman ya, papa berdoa. Dikit-dikit ngadu, dikit-dikit ngadu. Dasar tukang pengadu. Hei Luna, apa kabar? Yanti baik kak, kakak apa kabar kak? Kakak sehat. Luna juga ya sehat ya. Ada apa nih? Iya kak, ini aku lagi sedih kak. Kenapa? Itu kata si Firda, si Bunga males kerja beres-beres di rumah kak. Oh, bisa? Kemarin waktu nyapu nggak mau, jadi si Firda itu ikut-ikutan nggak mau nyapu gara-gara si Bunga nggak mau nyapu. Gitu. Iya. Iya. Terus? ada lagi si Vera juga kak. Iya. Katanya si Vera itu kalau makan nggak pernah berdoa lagi sekarang. Ya ampun. Terus si Mirna udah ngingetin, dia Iya. nggak mau. Katanya Mirna ngadu dia sama mamanya. Padahal kan kak, Iya. kita sudah belajar jadi anak Tuhan, Iya. jadi anak terang. Betul. Gimana tuh kak Yanti ya? Iya, oke. Terima kasih ya Luna ya untuk informasinya ya. Nanti pas di sekolah minggu kakak akan ingetin lagi teman-teman kamu ya, supaya mereka bisa menjadi benar-benar menjadi anak yang terang. Oke ya, kakak pergi dulu ya. Ya, salam buat mama ya. Ya, dah. Adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi, kita juga sudah berdoa. Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Yuk kita buka Alkitabnya. Semuanya dibuka Alkitabnya, adik-adik yang di rumah juga dibuka ya Alkitabnya dari Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Sekali lagi kakak ulangi, dari Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Kakak akan membacakannya buat kita semua. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, kakak mau tanya nih sama Firda, ya apa sih yang difirmankan Tuhan di ayat 8 tadi? Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bunga, ada juga perintah Tuhan di ayat 8. Coba apa? Bunga boleh bacakan. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Vera, kakak mau tanya, anak-anak terang itu seperti apa ya Vera ya? Anak-anak terang itu seperti benda-benda penerang, seperti lampu, seperti lilin, seperti matahari yang bersinar di waktu gelap. Nah, kita sebagai anak-anak terang juga harus bersinar. Nah, bersinar itu terlihat dari hati dan perbuatan kita, Kak. Oke, benar ya. Anak-anak terang itu adalah anak-anak yang hidup di dalam terang Tuhan. Dan anak-anak itu bersinar ya. Karena apa? Karena mereka adalah anak-anak yang taat akan perintah Tuhan. Nah, jadi kalau kita adalah anak terang, berarti kita taat kepada perintah Tuhan. Ya, begitu. Jadi kayak nanti kalau anak yang nggak mau berdoa bukan anak terang dong ya? Nah, coba kita lihat ya. Coba Luna baca di ayat 9. Apa sih yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayat 9? Terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah, betul. Ya, Tuhan mengatakan bahwa anak terang itu akan menghasilkan kebaikan, terus apa lagi? Keadilan dan juga kebenaran. Nah, itu semua bisa terlihat kalau apa? Adik-adik itu mempunyai sikap peduli. Peduli itu seperti apa? Memperhatikan apa yang diperlukan oleh orang lain. Nah, kakak agak sedih nih. Kemarin kakak kan dengar cerita, katanya nih Bunga katanya sering tidak melaksanakan
tugas di rumah. Iya Betul, Kak? males Iya, dia, Kak? Kak. Males banget. Nah, apa seperti itu anak terang Bunga? Tidak, Kak. Nah, ya kan? Jadi, kalau memang Bunga sudah tahu bahwa perintah Tuhan kita harus taat kepada apa yang dikatakan oleh mama papa, dilaksanakan, ya kan? Firda itu sudah bagus. Kakak dengar ceritanya, Firda sering mengingatkan Bunga supaya Bunga melaksanakan tugas-tugas di rumah. Tapi kakak dengar, Firda kok jadi ikutan males ya? Kenapa ya Firda ya? Kok jadi males juga? Habisnya dia males, saya ikut juga males, Kak. Nah, apakah itu adalah ciri-ciri anak terang? Tidak sih. Ya kan Firda itu kan sudah tahu bahwa anak terang itu benar-benar harus tetap konsisten. Kalau dia biasa mengingatkan saudaranya Bunga, ya sudah kita tetap harus. Dan kalau memang dilihat Bunganya agak malas, langsung aja Bunga, ayo kita sama-sama menyapu, kita sama-sama membersihkan rumah. Begitu Firda ya. Jadi Firda harus tetap menjadi anak yang baik, anak terang. Begitu juga Bunga harus mau berubah ya. Nah, kakak juga dengar nih, Vera. Kenapa jadi lupa kalau mau makan selalu lupa berdoa? Kenapa sih? Habis waktu itu lapar banget Kak perutnya. Nah, kakak kan pernah ngajarkan kepada Vera, kalau mau makan harus apa? Harus berdoa. Kenapa harus berdoa? Karena Tuhan yang memberitahukan harus berdoa. Nah, Firman Tuhan. Kan Vera tahu kenapa harus berdoa, terus kenapa nggak dilakukan? Biarpun perut lapar, harus selalu ingatkan Vera, anak Tuhan. Dia Ya suka kan? makan, Kak, suka makan. Iya, kan? Tetap harus selalu dimulai dengan berdoa. Nah, kakak denger nih, bagus nih Mirna sebagai anak terang. Cuman kok kakak agak sedih juga ya. Kemarin katanya Mirna mengingatin Vera sambil marah-marah, ya kan? Padahal Mirna tuh sudah selalu ingat kalau mau makan harus berdoa. Cuma cara memberitahukannya kepada Vera itu dengan lemah lembut supaya Veranya mau berubah, ya. Jadi Mirna langsung bilang, Vera, yuk kita berdoa bersama-sama sebelum makan, ya. Jadi seperti itulah yang disebut anak terang, bahwa perbuatannya, sikapnya, tingkah lakunya itu semua harus seturut dengan kehendak Tuhan. Bunga bisa berubah, Vera bisa berubah, Bisa Kak. Firda tetap mempertahankan sebagai anak terang. Oke, Kak. Mirna juga. Oke kakak senang. Adik-adik yang di rumah juga harus sama seperti Vera, Bunga, Mirna, dan juga Firda. Apalagi Luna. Luna ini adalah anak yang paling baik. Dia selalu taat akan firman Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mengajak adik-adik untuk menjadi anak-anak terang. Nah, Rasul Paulus meskipun dalam penjara tetap peduli kepada jemaat di Efesus. Kenapa sih dia menulis surat ya kepada jemaat Efesus? Karena dia ingin jemaat Efesus itu adalah jemaat yang peduli kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Adik-adik juga begitu. Karena adik-adik adalah anak-anak terang, adik-adik juga harus peduli dengan sekeliling adik-adik. Adik-adik harus bersinar seperti apa? Lilin. Seperti apa lagi? Seperti lampu. Seperti apa lagi? Matahari. Nah, supaya bisa bersinar bagaimana? Adik-adik harus terhubung dengan sumber terang tersebut. Siapa sih sumber terang kita? Sumber terang kita adalah Tuhan Yesus kita. Nah, bagaimana caranya supaya adik-adik bisa terhubung dengan sumber terangnya? Yaitu adik-adik harus rajin berdoa. Terus rajin apa lagi? Rajin membaca firman Tuhan. Terus apa lagi? Rajin ibadah. Nah, karena sekarang ibadahnya online, adik-adik jangan malas ya. Harus tetap rajin beribadah online. Terus bagaimana lagi ya supaya sikap kita benar-benar menunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan, anak-anak terang? Ya sudah, adik-adik harus benar-benar peduli dengan sekeliling. Lihat, mama lagi sibuk. Ayo dibantu. Teman-teman ada yang masih kurang pintar. Ayo dilatih. Ayo kita bantu dalam belajar. Jadi adik-adik itulah ciri-ciri anak-anak terang. Sekali lagi kakak ingin mengingatkan adik-adik, jadilah anak-anak terang. Adik-adik, saatnya sekarang kita melakukan aktivitas minggu ini. Aktivitas saat ini kita akan menggambar matahari berikut dengan sinarnya. Nanti kalian akan tulis sinar-sinar ini adalah perbuatan terang kalian yang akan kalian lakukan di rumah.
Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian siapkan dulu bahannya. Ada kertas buffalo, ada lem, ada gunting, kemudian ada spidol, boleh dengan pulpen. Kemudian bagaimana caranya? Nanti Kak Ida minta kalian menggunting seperti ini, ya, lingkaran satu saja. Kemudian gunting lagi persegi panjang, sebagai sinarnya ada 8. Nanti setiap guntingan ini kalian tulis kegiatan yang benar-benar kalian lakukan sebagai anak terang di rumah. Kak Ida kasih contoh, misalnya menolong mama, menolong papa, membersihkan kamar, kemudian berdoa, atau memuji nama Tuhan. Nanti kalau kalian sudah selesai adik-adik, seperti ini, kalian bisa kirimkan di bawah ini, ya. Jangan sampai lupa. Nanti biar kakak-kakak sekolah minggu akan melihat hasil kalian setiap minggunya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi anak-anak terang. Untuk itu, kakak mau ngajak adik-adik bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Sinar Tuhan, terang Tuhan boleh terpancar di hidup kami, sehingga orang-orang di sekitar kami dapat merasakan terang Tuhan dan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami melakukan kesalahan, Tuhan yang mau ingat ampuni kesalahan kami, supaya kami layak dan pantas disebut anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Saya, oh giranglah, oh
panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kamera standby.